Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, sebagai manusia hamba Allah yang lemah, tentu kita tidak pernah luput dari kesalahan dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan akan mengampuni segala dosa apabila kita mau bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu dosa kita, kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah, ada beberapa macam orang yang ternyata ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun ribuan kali ia membaca istighfar, namun bacaan istighfarnya tidaklah bermanfaat. Lalu siapa sajakah tiga macam orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan semoga kita semua tidak termasuk ke dalam tiga golongan ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada tiga orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama, seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan zina. Seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan zina, maka begitu dia selesai melakukan perzinahan, kemudian dia mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, maka kata Allah, berpalinglah engkau dari perempuan itu, jangan pelihara lagi, maka akan kuampuni dosamu. Lalu yang kedua adalah seseorang yang di sisinya ada harta haram. Astaghfirullahaladzim hingga 100 kali setiap hari, tapi dia memakan harta haram. Di rumahnya banyak uang haram, makanannya dari hasil yang haram, maka kata Allah, kembalikan harta haram itu dan jauhilah harta haram itu, maka akan kuampuni dosamu. Dan bila mana kamu tidak mengembalikan, maka tidak kuampuni dosamu. Kemudian golongan yang ketiga adalah seseorang yang berpakaian dengan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
beristighfar setiap hari tapi menggunakan pakaian yang tidak disukai Allah di tubuhnya. Banyak perkara-perkara melanggar hukum Allah, maka istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah. Contohnya seperti perhiasan dari emas dilarang digunakan oleh laki-laki, tapi demi penampilan seorang laki-laki menggunakannya setiap hari. Kemudian setiap hari dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, maka istighfarnya tidak mendatangkan manfaat baginya. Jadi pada intinya istighfar itu bermanfaat dan akan diterima oleh Allah apabila disertai dengan taubat, berhenti melakukan perbuatan yang dilarang Allah, menyesal dan tidak mengulangi sama sekali, atau yang biasa kita sebut dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Semoga kita semua segera bertaubat atas setiap maksiat yang masih sering kita kerjakan sebelum ajal sampai di kerongkongan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.